Anda sudah mendengarkan tadi pemirsa bagaimana kronologi kejadian menjelang ataupun juga detik-detik menjelang kecelakaan maut tersebut menurut keterangan yang disampaikan oleh pengemudi sudah mulai dirasakan dari beberapa lokasi ataupun juga tempat sebelumnya ada masalah dengan remnya, sempat menelpon montir dan sebagainya. Dan ironis memang gara-gara bus yang tidak memiliki izin angkutan, gara-gara kirnya juga yang tidak diurus mulai Desember 2023 ada 11 nyawa yang menjadi korban, ada 11 nyawa yang harus meninggal. Dan juga kita tahu bagaimana kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan. Mas Sani, menyambung tadi apa yang kita dengarkan dari Pak Hendro Sugiyatno yang mengatakan ada seruan tegas, ini harus ada ditindak, harus betul-betul kemudian adanya penegakan hukum. Tapi Mas Sani, bagaimana sebenarnya apa yang membuat para pengusaha angkutan ini kemudian tidak mengurus izin, kemudian tidak mengurus kirnya dan sebagainya, apa yang membuat mereka tidak melakukan hal itu biasanya? Oke, sebelumnya atas nama DPP Organda kami turut berduka cita kepada para korban, ananda-ananda kita yang berpulang dan yang menjadi korban di TKP ya. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi dan yang Putri tanyakan, sebenarnya kalau saya bilang itu bukan pengusaha bus, tapi orang-orang yang menjadi pelaku transportasi. Oke. Ini harus dipisahkan. Kalau dia pengusaha bus, memang notabene pengusaha mereka tahu regulasi, mereka comply dengan regulasi pemerintah. Nah, ini banyak orang-orang yang ikut masuk ke dalam industri ini, namun kalau saya bilang bukannya tidak paham, tapi tidak mau paham. Dan mereka tahu tidak ada pengawasan dan penegakan yang tegas untuk ini. Jadi ini mohon izin, Bapak Dirjen Perhubungan Darat, beliau tadi sudah sampaikan, kelemahan-kelemahan ini sudah terbaca dan terlihat dari beberapa kali kecelakaan. Kita mundur sekali dulu, kecelakaan di akhir bulan Januari. Itu kan jelas, nama kendaraannya, nama di dindingnya, bahkan di depan kendaraan itu sendiri namanya beda. Tidak STNK-nya mati, tidak KIR dalam waktu berapa? 2 tahun, tapi berjalan dengan luasana. Di sini kan kita lihat, saya sebagai salah satu pelaku, Mbak Putri, salah satu pelaku pelayan masyarakat di transportasi ini, melihat ini sudah menjadi ekosistemnya sudah carut-marut oleh orang-orang yang melihat opportunity ini. Ekosistem artinya bukan hanya tadi pelaku transportasi, bukan hanya petugas KIR yang nakal, ada lagi pihak-pihak lain. Saya kalau menurut saya ini bukan, mohon izin, bukan karena ada Bapak saya Pak Dirjen ini. Kementerian Perhubungan ini kan tidak bisa sendiri. Dan Kementerian Perhubungan ini jelas kok membuat regulasi, tapi tidak bisa menyikapi di luar. Nih mohon diluruskan Mas Tias dan Pak Dirjen kalau saya salah, di luar terminal dan tempat KIR. Nah, pertanyaan menariknya adalah kenapa nggak mau KIR? Ya kan, menghindari KIR itu. Betul. Kalau saya bilang bukan masalah biaya, bukan masalah apa. Biaya Kementerian Perhubungan sudah menekan, merapikan. Jadi dengan dirapikan, dengan menekan kos dan segala macam itu, sehingga biaya KIR sudah relatif murah ya Mas. Sekarang gratis. Malah gratis. Sekarang gratis, baik. Tapi kan comply. Ban, semualah. Tidak ada yang boleh melanggar. Harus sesuai regulasi. Betul. Nah, satu itu. Kedua, daripada dia nyukupin untuk sesuai regulasi ini, kos, toh dia beroperasi tanpa KIR tidak ada yang peduli. Artinya juga tetap ada masyarakat yang mau menggunakan. Banyak kendaraan angkutan plat kuning hari ini yang tidak sesuai aturan. Dan itu dibiarkan. Nah, balik lagi, ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi. Ini stakeholders harus duduk bersama. Dan itu dibiarkan kata Mas Sani. Pembiaran terjadi. Pembiaran terjadi. Ya, Dirjen Perhubungan Darat dengan jajarannya, Kementerian Perhubungan lah. Ini pusing dengan hal ini, saya tahu. Karena saya sering berinteraksi. Saya melihat, nah ini kan tangan Kementerian Perhubungan nggak bisa sampai ke situ. Nah, duduk bersama. Baik dengan kepolisian yang punya tanggung jawab di jalan raya, yang punya kewenangan. Dan satu lagi supportingnya, Jasara Harja. Punya pengaruh juga? Sekarang kalau Mbak Putri bayar kewajiban, saya tidak. Begitu saya terjadi apa-apa, saya dapat
sampean juga dapat, fair apa tidak? Tidak fair. Harusnya tegas. Betul. Makanya itu saya bilang tadi, ini kan harusnya kan bareng-bareng. Jadi Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Jasara Harja, dan kementerian yang lain yang harus terkait, dinas dan yang terkait. 2022 kalau tidak salah saya, Dirjen Perhubungan Darat, Menteri Pariwisata, Mas Sandiaga Uno, Kakor Lantas waktu itu sudah menandatangani fakta integritas dan Ketua Umum DPP Organda. Oke. Fakta integritas untuk masalah ini. Baik. Masalah perizinan kendaraan yang harus layak bla 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 bla. Tindak Jalan? lanjutnya? Tidak jalan. Hanya sebatas tanda tangan fakta integritas. Karena pengawasan tadi. Oke. Jadi kalau menurut saya, nih mohon izin Pak Dirjen dan yang terkait, kita tidak usah permasalahkan lah. Bagaimana solusi ke depan. Tadi jelas kok, Pak Dirjen sampaikan, pasal 308. Itu kan yang membuat kuku ini nggak tajam. Betul. Gitu loh. Iya. Nah, sudah banyak contoh kasus pelaksanaan transportasi tidak sesuai regulasi. Sekarang kita yang namanya sesuatu hal tidak sesuai undang-undang tuh artinya apa? Ilegal kan? Ilegal, melanggar. Haram kan? Secara hukum negara. Kita analogi yang paling gampang. Ya kan? Narkoba. Narkoba itu kan ilegal kan? Tertangkap, yang kalau ditangkap barang, pengguna, pengedar kan? Betul, betul. Bisa nggak kita analogikan bus ini seperti narkoba tadi? Kan digunakan, diedarkan. Baik, baik. Penggunanya siapa? Ya penyewa. Oke. Berarti dia sudah menyewa kendaraan tidak berizin. Betul, betul. Penyelenggara, pengedar ya penyelenggara, biro-biro penyelenggara itu dan pengusahanya. Baik, Jadi no go item masih sangat banyak pelaku transportasi yang tidak aware tentang no go item. Iya.